Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada perkuliahan komputasi aljabar linier. Kali ini kita akan membahas tema penyelesaian sistem persamaan linier. Sebelumnya kita akan kembali mengulang definisi dari persamaan linier. Apakah persamaan linier? Persamaan linier adalah persamaan yang setiap peubahnya atau variabelnya tidak memuat eksponensial, trigonometri, seperti sinus dan kosinus, perkalian, pembagian dengan peubah lain, atau dirinya sendiri. Ini harus sangat diingat, tidak ada pangkat pada sistem persamaan linier. Semua pangkat 1. Jadi tidak ada fungsi trigonometri, tidak ada fungsi eksponensial, sinus dan kosinus. Ini adalah persamaan umum dari persamaan linier, di mana A dinamakan koefisien, X dinamakan peubah, dan B dinamakan konstanta. Solusi pada sistem persamaan linier. Persamaan linier memiliki 3 kemungkinan solusi. Yang pertama, dia bisa saja memiliki tepat satu solusi atau memiliki solusi yang unik. Ini bisa terjadi apabila ada perpotongan antara dua buah garis pada persamaan linier 2 dimensi. Kalau pada persamaan linier 3 dimensi, maka harus 3 garis yang berpotongan. Kemungkinan yang kedua adalah memiliki banyak sekali solusi atau tidak berhingga. Ini terjadi apabila garis tersebut mengalami berhimpitan. Nah, akibatnya akan ada banyak titik potong sehingga jumlah titik tidak berhingga. Bisa kita amati di sini, ini terjadi pada dua persamaan. X1 plus X2 sama dengan 3. Min 2X1 min 2X2 sama dengan min 6. Persamaan yang kedua ini apabila disederhanakan, maka akan sama dengan persamaan yang pertama. Inilah yang menyebabkan dua persamaan ini menghasilkan garis yang berhimpitan, sehingga solusinya akan sangat banyak, tidak berhingga karena ada banyak titik potong di sini. Kemungkinan solusi yang ketiga adalah tidak ada solusi. Ini terjadi apabila dua garis atau lebih itu tidak menemukan titik temu. Seperti ini, posisi sejajar, dia tidak akan pernah bertemu. Dan di sini maka tidak akan menemukan solusi. Kalau tadi adalah contoh untuk persamaan linier 2 dimensi, nah kita akan melihat sekarang contoh persamaan 3 variabel atau 3 dimensi. Nih, pada gambar ini terdapat potongan dalam satu titik. Kebetulan ini di sini titiknya ya. Bidang ini yang coklat, kemudian yang biru dan yang hijau itu bertemu pada satu titik, sehingga menemukan satu solusi. Sedangkan untuk gambar ini yang kedua,
karena tidak ada kesamaan untuk ketiga bidang atau penampang tersebut, tidak ada ketemu satu titik, jadi tiga-tiganya berpotongan bersamaan. Mungkin ada yang berpotongan tapi cuma dua bidang, bidang coklat dengan bidang hijau, hijau dengan biru, biru dengan coklat, tapi yang tiga-tiganya tidak pernah berpotongan secara bersamaan, maka tidak akan ada solusi. Dalam mencari solusi dari persamaan linier dengan jumlah variabel atau peubah lebih dari 2, akan lebih mudah apabila kita menggunakan matriks. Istilah matriks digunakan dalam matematika untuk menyatakan susunan angka dalam bentuk segi 4. Jadi yang semula persamaannya semacam ini, itu dirubah, dikumpulkan konstanta koefisiennya A dan konstantanya B ini dalam satu matriks. Ketika menyusun sebuah matriks augmented, jadi istilahnya ya, untuk matriks yang berasal dari persamaan linear itu, peubah-peubah harus ditulis dengan urutan yang sama dalam setiap persamaan. Jadi ketika dia satu baris satu kolom ini adalah berisi variabel untuk X1 semua. Yang ada di kolom 2 maka harus X2 semua. Yang di kolom N maka XN semua, dan seterusnya. Ditulis dalam urutan yang sama dalam setiap persamaan, dan konstanta harus berada di sebelah kanan. Di sini konstantanya harus berada di paling ujung kanan. Pengelompokan peubah-peubah ini memudahkan kita menyelesaikan persamaan linear. Oke, sedikit meriwayat tentang matriks. Ada istilah namanya matriks koefisien. Kalau matriks koefisien, di sini sistem persamaan linear dapat disusun bentuk matriks koefisien yang saya sampaikan di awal tadi ya. Kalau matriks koefisien yang diisikan adalah koefisien saja dari persamaan. Jadi contohnya ini ya. Ini X1 koefisien 1. Letakkan di sini. Ini plus 4X2. Koefisiennya 4. Letakkan di sini. X3 koefisiennya 3, letakkan di sini. X1 2X1 min X3 sama dengan 4. X1 koefisiennya 2, letakkan di sini. Bagaimana dengan X2? Di sini nggak ada X2, maka X2 di koefisien adalah 0. X3 koefisiennya min 1, dan seterusnya. Nah, ini yang tadi juga disampaikan tentang augmented matrix, atau kalau dalam bahasa Indonesia ada yang mengistilahkan matriks yang diperbesar atau matriks teraugmentasi, yaitu adalah matriks koefisien yang ditambahkan kolom yang berisi bilangan ruas kanan dari sistem persamaan. Jadi tadi kalau di sini matriks koefisien, yang sebelah kanannya ini adalah konstantanya tadi itu. Kalau di persamaan awal tadi ini A, ini B-nya. Jadi kita berusaha memasukkan satu persatu. Ini sangat memudahkan untuk mencari penyelesaian dari sistem persamaan linear. Oke, sistem persamaan linear apabila diringkas dalam bentuk matriks, demikian. Yang ini adalah matriks koefisiennya, ini adalah variabelnya, ini adalah konstantanya. Kalau dibentuk dalam augmented matrix, koefisien disejajarkan dengan konstanta. Penyelesaian sistem persamaan linear. Secara umum, metode penyelesaian sistem persamaan linear itu ada dua macam. Yang pertama metode eliminasi, dan yang kedua metode iterasi. Pada metode eliminasi terdapat beberapa metode,
ada metode Gauss atau metode Gaussian. Yang kedua metode Gauss-Jordan. Ketiga dekomposisi Laur A. Sedangkan pada metode iterasi ada metode Jacobi dan Gauss-Seidel. Kali ini kita tidak akan membahas banyak metode, kita hanya memfokuskan pada metode eliminasi, khususnya Gauss dan Gauss-Jordan. Kita ingin mengamati apa perbedaannya. Oh ya, meskipun ada beberapa macam penyelesaian, hasil penyelesaian dari sistem persamaan linear ini harus sama. Menggunakan metode apapun, hasilnya sama. Hanya saja pola pikirnya atau cara penyelesaiannya itu yang berbeda. Untuk metode eliminasi Gauss. Untuk metode ini, tahap eliminasi itu bertujuan untuk mengenolkan semua elemen diagonal bawah. Ini yang perlu digarisbawahi. Jadi ketika kita bertemu dengan persamaan linear, kita ubah dalam bentuk augmented matrix. Setelah kita bentuk dalam augmented matrix ya, jadi kita perhatikan bahwa kita harus menyusun elemen-elemen matriksnya itu sesuai dengan variabel-variabelnya. Tempatnya variabel. Jadi di baris pertama itu milik variabel X1, baris kedua itu milik variabel X2, kolom yang ketiga ini milik variabel yang X3 dan seterusnya. Jadi kita harus samakan dulu. Nah, setelah jadi augmented matrix sudah fix, nah kita ketika memutuskan untuk menggunakan eliminasi Gauss, maka yang dilakukan adalah kita harus menolkan diagonal bawah, semua elemen yang berada di diagonal bawah. Jadi ini diagonal itu yang ini, jadi kita beribadah itu ya, matriks diagonal. Nah, itu. Kita berusaha menolkan yang ini saja. Eliminasi ini dilakukan bertahap per kolom. Bertahap dan dilakukan per kolom. Pertama, selesaikan dulu kolom pertama. Kemudian kolom kedua, kolom ketiga dan seterusnya. Dari kolom J 1 ke N-1 dan dari baris I sama dengan J plus 1 ke N. Oke, kita coba mengeliminasi kolom pertama. Caranya adalah elemen baris I mulai dari 2 sampai ke N dikurangi elemen baris 1 yang diboboti dengan faktor AI1 per A11. Oke, ketika kita sudah membentuk augmented matrix tadi ya, kita cek dulu apakah pojok atau elemen yang berada di A11 ini bernilai 0 atau tidak. Kalau dia bernilai 0, dia harus dioper atau dipindah, karena syarat pada eliminasi Gauss ini adalah baris pertamanya harus ada isinya, harus ada angkanya. Oke, nggak boleh 0. Jadi kalau misalkan di sini 0, pindah posisi, pindahkan dia posisinya di baris di bawahnya. Jadi baris pertama harus ada angka. Syarat pertama itu. Kemudian kita berusaha mengenolkan baris-baris berikutnya. Caranya bagaimana sih mengenolkan? Caranya adalah kita berusaha, misalkan di sini angkanya adalah 2 ya. Elemennya A21 angkanya 2. Gimana cara membuat angka 2 menjadi 0? Membuat angka 2 menjadi 0 adalah mengurangi angka 2 dengan angka 2. 2 dikurangi 2 adalah 0. Ya kan? Jadi dia hanya bisa dikurangi supaya jadi 0.
harus dikurangi dengan dirinya sendiri. Nah, bagaimana caranya? Yaitu mengalihkan dengan baris yang pertama. Baris pertama ini menjadi titik perhatiannya, titik poinnya. Pivot poinnya di situ. Nah, caranya adalah seperti ini. A1IJ, ini adalah kolom pertama ya, sama dengan A1AIJ min AI1 per A11 dikalikan A1J. Jadi posisi ini itu berasa nanti akan ini dikurangi ini per ini dikalikan nanti pengalinya berapa, supaya angkanya sama dengan baris kedua. Ini hukum ini, aturan ini itu diberlakukan untuk semua elemen dalam satu baris di kolom pertama ini, supaya nilainya sini 0, supaya ini 0, supaya ini 0, selalu dikaitkan dengan baris pertama. Ini terjadi di proses ini sampai dengan yang kolom 1, 2 sampai N, dan kemudian yang konstantanya. Yang B juga sama, dilakukan sama di sini. Jadi A dan B dilakukan sama. Bagaimana dengan kolom yang kedua? Sama saja dengan kolom yang pertama itu. Saya ulangi lagi. Nah, untuk kolom yang kedua, yang dienolkan mulai sini. Di sini 0, di sini 0, juga di sini 0. Karena ingat tadi itu diagonal, di bawah garis diagonal. Ini kan termasuk garis diagonalnya di kolom 2, maka ini harus 0, 0 dan 0. Caranya adalah elemen baris I sama dengan K plus 1 hingga N dikurangi elemen baris K yang diboboti dengan faktor AI K per AKK. Caranya sama persis dengan eliminasi kolom ke-1 tadi. Cuman posisinya lebih turun ke bawah. Baris berikutnya. Dan seterusnya. Untuk eliminasi Gauss. Selanjutnya, kita akan membahas tentang eliminasi Gauss-Jordan. Metode ini merupakan pengembangan dari metode eliminasi Gauss. Hanya saja, augmented matrix dari persamaan tersebut pada sebelah kiri diubah menjadi matriks diagonal. Jadi, ini adalah augmented matrix. Nah, maksudnya sebelah kiri itu bagian yang elemen yang A, yang B enggak. Yang kiri itu yang ini, yang A. Ini dirubah matriks diagonal. Matriks diagonal itu apa sih? Matriks yang diagonalnya bernilai 1. Jadi selain dia dienolkan, juga dia berusaha disatukan, dan di sini juga dinilaikan 0. Buat apa sih? Supaya nanti akan bisa lebih mudah. Penyelesaian dari persamaan linear simultan tersebut adalah nanti nilainya adalah di X1 sama dengan D1. Jadi kan ini ketahuan ini variabelnya X1. Itu sama dengan D1. Variabel X2 sama dengan D2. Variabel X3 sama dengan D3 dan seterusnya. Oke, kita ke contoh soalnya. Ini adalah salah satu contoh soal dengan soal sistem persamaan linear 2 dimensi. Taunya dari mana? Ada 2 variabel. Ketika ada 2 variabel, harus ada 2 persamaan untuk bisa diselesaikan. Jadi dia modelnya segi 4 ya. Segi 4, tapi ini kalau 2 variabel, maka dia
selesaikan dengan 2 persamaan. Kalau 3 variabel, 3 persamaan, dan seterusnya. Oke, kita lihat persamaan ini adalah persamaan 2 dimensi. Ada x1 plus x2 sama dengan 3. 2x1 plus 4x2 sama dengan 8. Kita ubah dulu ke dalam bentuk augmented matrix. 1, 1, 3, 2, 4, 8. Bentuk augmented matrix. Nah, selanjutnya kita coba selesaikan dengan bebas, boleh menggunakan metode eliminasi Gauss atau menggunakan Gauss-Jordan. Tapi prosesnya sama, menggunakan operasi baris elementer. Contohnya ini. Baris pertama dan kolom pertama ini sudah bernilai 1. Dia tidak boleh 0 ya, boleh angka berapapun. Kalau pada metode Gauss, ini angka ini boleh bebas. Tapi kalau metode Gauss-Jordan ini haruslah 1, harus pada diagonal. Oke, tugas selanjutnya adalah setelah ini tidak 0, beres, kita lirik yang ini yang bawah. Kita berusaha mengenolkan. Pada metode Gauss, dia di bawah diagonal ini harus 0. Kita coba nolkan. Bagaimana cara mengenolkannya? Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, supaya angka ini menjadi 0, maka dia harus dikurangi dengan diri sendiri. 2 dikurangi 2 bisa 0. Nah, caranya adalah baris kedua ini dikurangi 2 kali baris pertama. Baris kedua dikurangi 2 kali baris pertama. Sehingga ini hanya berlaku pada baris kedua saja ya. Baris pertama tetap 113 dan baris keduanya yang semula 248 menjadi 022. Dari mana asalnya? Asalnya adalah 2 ini dikurangi 2 kali 1. 2 dikurangi 2 kali 1 adalah 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Pada baris kedua kolom kedua 4 dikurangi 2 kali 1. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. 8 dikurangi 2 kali 3. 8 dikurangi 6 sama dengan 2. Untuk penyelesaian metode Gauss ini sudah selesai. Tinggal disubstitusi. Sudah memenuhi syarat ini sudah untuk eliminasi Gauss. Substitusinya bagaimana? Tinggal mengeluarkan ini 2x2 sama dengan 2. Sehingga x2 sama dengan 1, sudah ketahuan. Nanti mensubstitusikan ke sini. x1 plus x2 sama dengan 3. x2-nya tadi itu kan sudah sama dengan 1, sudah. Maka x1-nya sama dengan 2. Selesai untuk metode Gaussian. Tapi ini belum selesai kalau kita menggunakan metode Gauss-Jordan. Seperti saya sampaikan di awal, Gauss-Jordan butuhnya adalah matriks diagonal di sini 1, 1, 1 dan di sini 0 dan atasnya 0. Oke, kita coba sekarang. Kita lanjutkan persamaan tadi ini, selesaikan dengan metode Gauss-Jordan. Oke, kita coba selanjutnya adalah membuat angka 2 yang di sini menjadi 1. Caranya bagaimana? Angka 2 jadi 1 bagaimana caranya? Ya dibagi 2 aja, dibagi diri sendiri. Kalau menjadi 0 tadi dikurangi diri sendiri. Kalau menjadi 1 dibagi dengan diri sendiri. 2 dibagi 2. Nah, caranya bagaimana? Sudah. Baris kedua dibagi 2. Semuanya. 0 bagi 2, 0. 2 dibagi 1, 0. 2 dibagi 2. Maaf.
2 dibagi 2, 1. 2 dibagi 2, 1. Setelah ini beres, ini sudah 1. Sekarang kita berusaha mengenolkan yang ini. Caranya bagaimana? Baris pertama dikurangi baris kedua. Baris pertama dikurangi baris kedua. Dan ini nanti diletakkan di atas, di baris pertama. Oke, kita coba. Baris pertama, 1 dikurangi 0, 1. 1 dikurangi 1, 0. 3 dikurangi 1, 2. Sini akhirnya ketemu. Ini adalah milik X1. X1 sama dengan 2. Ini milik X2. X2 sama dengan 1. Penyelesaian persamaan linear simultan adalah X1 sama dengan 2 dan X2 sama dengan 1. Sama hasilnya. Menggunakan metode Gaussian, berhenti di sini dan disubstitusi tadi. Hasilnya ini juga dengan Gauss-Jordan sama. Ini contoh apabila kita menggunakan menyelesaikan menggunakan metode sistem persamaan linear 3 dimensi. Kita lihat 3 dimensi ada 3 variabel dan 3 persamaan. Kita coba ubah persamaan ini. Pertama, kita ubah dalam bentuk apa? Augmented matrix. 1, 1, 2, 9, 2, 4, min 3, 1, dan seterusnya. Apa yang akan kita lakukan? Cek dulu. Oke, sini sudah beres ya, ada angka. Kita selesaikan, kita ubah, ini harus dienolkan. Ketika kita berusaha mengenolkan, apa yang mau kita lakukan? Membuat jadi 0 yang ini. Caranya adalah tadi itu, B2 baris kedua dikurangi baris 2 kali baris pertama. Oke. 2 dikurangi 2 kali 1 sama dengan 4 dikurangi 2 kali 1 sama dengan 2. Min 3 dikurangi 2 kali 2 sama dengan min 7. 1 dikurangi 2 kali 9 sama dengan 1 dikurangi 18 sama dengan min 17. Yang lain sama. 1129 sama 36 min 5 0 sama. Dan seterusnya. Setelah ini beres, menolkan yang ini. Menolkan yang ini sama terus. D3 min 3 di 1 dan seterusnya. Oke, kita lanjut untuk penyelesaian soal yang berbeda lagi. Nah, contoh lain kalau soalnya begini. Oh iya, maaf, ada yang belum saya sampaikan tadi. Ini apa bedanya ini sama bawah sama atas ya? Sama. Ini cuma saya ingin menunjukkan ini dirubah ke augmented matrix dan ini tidak dirubah ke augmented. Sama. Jadi ketika baris kedua dikalikan begini, juga dikalikan, yang lain enggak. Nah, yang terjadi adalah ini sama terus persamaannya. Ya, ini dan ini adalah sama. Paham ya? Kita lanjut soal yang lain. Kalau bertemu soal yang demikian, X plus Y plus 2Z sama dengan 9, 2Y min 7Z sama dengan min 17, 3Y min 11Z sama dengan min 27. Kita ubah ke dalam augmented matrix. 1, 1, 2, 9, 0, karena ada X-nya ya. 0, 2, min 7, min 17, 0, 3, min 11, min 27. Oke, persamaan sampai sini nih. 1, 0, 0. Berarti kan? Sudah setengah jalan nih. Mau diapain lagi nih? Kalau kita mau menyelesaikan menggunakan metode Gauss-Jordan,
Nah, kita berusaha mensatukan ini, membuat jadi angka 1. Ya kan? Kalau cuma menyelesaikan menggunakan metode Gauss, ya kita mengenolkan yang ini. Nah, tapi kita lebih, supaya nggak ada substitusi ya, kita coba selesaikan pakai metode Gauss-Jordan. Jadi nanti variabelnya langsung ketahuan hasilnya. Oke, kita coba ke metode Gauss-Jordan, maka di sini harus berubah jadi angka 1. Nah, supaya jadi 1 bagaimana? Seperti yang saya sampaikan tadi, supaya jadi angka 1 harus dibagi dengan diri sendiri. Nanti kebetulan dia 2, dibagi 2. Nah, akhirnya satu baris ini semua harus dibagi 2. Dalam hal ini saya tulis setengah baris 2. Coba kita, ini sama ya, atas dan bawah. Kita setengah baris 2. Jadi baris kedua dibagi 2. Maka akan jadi seperti demikian. Ini 1, ini min 7/2, ini min 17/2. Ini sama, persis. Nanti tahap selanjutnya, menjadikan ini angka ini jadi angka 0. Dan seterusnya. Oke. Kita lihat contoh berikutnya. Ini soal yang beda lagi. Ini soal beda lagi, tapi kebetulan hampir mirip dengan tadi ya, kelanjutannya ya. Oke, ada soal demikian. Sudah sampai demikian. Dim augmented matrikan sudah ketemu ini. Tugas selanjutnya kita apa sih? Sudah ketemu ini. Sudah 1, sudah 1. Apa dong? Ini belum 1. Ya kan? Gimana cara membuat ini jadi 1? Setengah jadi 1. Nah, ya dikalikan 2. Nah, karena dia min atau minus, supaya jadi positif dikalikan min 2. Jadi dapatnya jadi 1, bukan min 1, karena kita butuh 1, bukan min 1. Ya. Oke, akhirnya baris ketiga ini dikalikan min 2 semuanya. Jadilah akhirnya ini kalikan min 2, kalikan min 2, kalikan min 2, min 2, hasilnya adalah 0013. Jadi kita lihat di sini. Nah, persamaan ini, aritmatik ini kalau dibawa ke persamaan, ketahuanlah Z-nya sama dengan 3. Z3, nanti Y-nya masih belum ketemu. Y min 7/2 Z sama dengan min 17/2. Step selanjutnya apa sih ini nanti? Step selanjutnya apa? Ayo. Step selanjutnya ini sudah 111, ini sudah 00. Apa ayo? Mengenolkan ini dan ini 1 dan 2 itu dinolkan, ini juga dinolkan. Tahap selanjutnya. Dan seterusnya. Prosesnya sama. Oke, kita lihat nih contoh yang berikutnya. Ada persamaan demikian. Contoh soal, tapi kebetulan kelanjutan. Sudah ketemu sampai di sini. 1, 1, 1, 0, 0, 0. Yang ini belum 0. Yang ini belum 0. Ya udah. Bagaimana supaya mengenolkan dia? Maka dilakukanlah proses eliminasi yang bersamaan. Baris kedua ini dilakukan pada ini ya. Baris kedua ditambah 7/2 baris ketiga, dan baris pertama dikurangi 11/2 baris ketiga, sehingga dihasilkan akhirnya itu persamaan atau augmented matriksnya adalah 1, 1, 1, dan ini matrik diagonal. Nah, ketahuan akhirnya di sini X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 2, dan Z-nya sama dengan 3.
Nah, jadi bisa disimpulkan kan perbedaan kedua metode eliminasi ini. Kalau eliminasi Gauss hanya menghasilkan matriks sampai pada bentuk baris echelon atau row echelon form. Nah, istilahnya ini row echelon form. Jadi ini hanya menghasilkan ini aja. Sedangkan metode Gauss-Jordan menghasilkan matriks dengan bentuk baris echelon yang tereduksi, istilahnya reduced row echelon form. Reduced row echelon form ini menghasilkan nanti angka 1 di diagonalnya.